Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Dika Al-Hafiz dengan NIM 1194040033 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 6 semester 6 kelas A ingin menjawab pertanyaan yang diberikan dari mata kuliah riset aksi yang diajar atau dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Rohmanul Aziz MAG. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan riset aksi. Riset aksi adalah proses di mana kelompok sosial berusaha melakukan studi masalah secara ilmiah dan menggali potensi diri untuk melakukan penyelesaian dari masalah tersebut. Yang kedua, fasilitator. Fasilitator adalah individu atau kelompok yang melakukan bantuan program atau suatu kegiatan kepada masyarakat. Yang tentunya kegiatan itu bercakupan dengan kegiatan sosial. Yang ketiga, partisipan. Partisipan di sini adalah orang yang ikut berperan serta di dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, pilar pemberdayaan. Pilar pemberdayaan ini diantaranya ada empowerment, yang dimana upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah ada dan dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua ada demokrasi, yang dimana demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang ketiga ada sustainable atau berkelanjutan. Pertanyaan kedua, mengapa riset aksi itu harus subjek ke subjek? Riset aksi itu berbeda dengan penelitian pada umumnya, di mana di dalam riset aksi ini masyarakat disebut objek dan peneliti atau fasilitator pun disebut subjek. Maka dari itu kita atau peneliti itu sama-sama belajar atau bekerja sama kepada masyarakat dengan masyarakat dan bukan menggurui atau mengajarkan gitu. Yang pada akhirnya masyarakat menjadi mandiri dan akan terus berkelanjutan walaupun ditinggalkan oleh sang peneliti atau proses berkembangnya itu berkelanjutan atau sustainable. Yang ketiga itu sebutkan 3 teknik fasilitasi dari 8 teknik fasilitasi. Yang pertama itu ada teknik jadwal sehari, di mana teknik ini dalam bentuk diskusi di antara masyarakat tentang gambaran kelompok, tentang gambaran pemanfaatan waktu dalam sehari dari berbagai kelompok itu didiskusikan, yang dimana dituangkan dalam bagian pola penggunaan waktu dalam sehari. Yang kedua itu ada teknik perjalanan eksploratif, yang dimana penelusuran wilayah atau melalui perjalanan daerah pedesaan bersama perwakilan masyarakat dan atau perwakilan pemerintah, di mana di sini dilakukan untuk mendapatkan informasi terpilih dari lokasi tertentu sebelumnya. Yang ketiga ada teknik pembuatan pola atau pembuatan peta atau mapping, di mana teknik ini meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka. Pertanyaan keempat, di sini ada kenapa dalam riset aksi harus menggunakan siklus, dan jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Dalam riset aksi harus menggunakan siklus karena dalam memfasilitasi masyarakat, tahapan siklus seharusnya terjadi pembongkaran sekat-sekat yang menghilangkan dominasi dan diskriminasi, di mana hal ini bisa terjadi dengan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Adapun tahapan-tahapan dalam riset aksi Sisdamas, yang pertama, siklus pertama yaitu sosialisasi awal, rembuk warga, dan relaksi sosial, di mana siklus pertama ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat tentang pentingnya KKN Sisdamas dengan menyamakan persepsi antara pelaksana KKN dan masyarakat. Pada tahap ini disampaikan pula peran mahasiswa sebagai fasilitator
penjelasan mengenai orientasi program KKN Sisdamas itu sendiri serta tujuan KKN Sisdamas, di mana program ini merupakan untuk alternatif upaya bagi pemecahan masalah sosial. Yang kedua atau tahap kedua yaitu ada siklus kedua, yaitu pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat, di mana pembuatan profil masyarakat dikenal juga sebagai social profiling. Tujuan dari pemetaan sosial masyarakat itu merupakan kebutuhan yang memetakan masyarakat, masalah dan potensi oleh secara mandiri. Yang siklus ketiga ada perencanaan, partisipasi dan sinergi program. Organisasi yang telah dipilih dari siklus kedua menyusun dokumen perencanaan partisipatif berdasarkan hasil pemetaan sosial. Yang terakhir siklus keempat, yakni ada pelaksanaan program dan monitoring evaluasi, di mana siklus terakhir ini merupakan tahap pelaksanaan program-program yang sudah disepakati prioritasnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada suara dari luar, karena saya posisi lagi di luar. Mohon maaf sebesar-besarnya bila tidak ada kenyamanan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.